sekarang ke segmen yang keempat ya Pak ya. Di segmen ini kita alihkan pandangan kita ke 5 sampai 10 tahun ke depan Pak. Di dalam pandangan Bapak dengan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi itu seperti apa nih prospek bisnis umroh di Indonesia Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, kita memang mengantisipasi ke depan, Pak. 5 tahun yang akan datang. Visi pemerintah Arab Saudi, Pak, saya bilang dari awal bahwa 2030 mereka, target mereka 1 tahun itu 30 juta jamaah umroh, Pak. Terus yang kedua, di tanah air, peningkatan ekonomi bangsa Indonesia, ini Alhamdulillah, sudah cukup luar biasa. Artinya, selain ada peningkatan ekonomi, tumbuh kembangnya, Pak, semangat keagamaan bangsa Indonesia. Nah, jadi nilai beli bangsa Indonesia itu pasti sudah lebih tinggi gitu ya. Umroh, umroh. Entah 3 bulan lagi mereka akan berumroh, ini kan menjadi hal yang harus diantisipasi oleh PPIU. Nah, karena ada peningkatan daya beli inilah Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan umroh ke depan menurut teman saya semakin terbuka. Peluang bisnisnya semakin besar. Nah, tentunya peningkatan keimanan, peningkatan ekonomi dari bangsa Indonesia ini Pak yang akan menjadi hal yang sangat menarik berkaitan dengan peningkatan jumlah umroh. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, tahun 2022, 2023, dan 2024, ini 2023 Bapak Ibu sekalian ini kan 1,36 juta, Pak. 300 sekian juta. Nah, prediksi kami, Pak, ini kita akan naik-naik lagi, Pak. Mungkin prediksi kami bisa sampai 2 jutaan ibadah umroh. Nah, artinya kan Pak semakin terbuka peluang bisnis ini. Hmm. Ayo sama-sama, Pak. Kami pemerintah selaku eh, eh, mendorong sekali kepada kawan-kawan PPO, silakan Pak, diambil peran itu, peluang bisnisnya harus diambil, potensinya dan demikian besar, insya Allah Bapak Ibu sekalian, bisnis ini sangat menjanjikan, tentu sekali lagi Pak, perlu juga kehati-hatian, karena berbasis risiko, itu loh Pak ya. Jadi dengan perhitungan-perhitungan yang matang, jangan sampai semangat untuk mencari jamaah umroh yang banyak, tetapi ada beberapa PPIU Pak, yang menurunkan nilai yang referensi kami 23 di bawah 23 juta. Ini hati-hati Pak. Nah, ini kesehatan nanti perusahaan juga akan terganggu. Mengapa kami membuat referensi 23 juta eh, biaya umroh itu sebetulnya ini Pak pasca pandemi itu ya. Tapi banyak yang menyampaikan ini juga harus diperbaiki, harus ditingkatkan. Ya tentunya sekali lagi, yuk sama-sama Pak. Peluang bisnisnya harus diambil, ekonomi Indonesia sudah semakin baik, giroh agama juga yang semakin tinggi, ini adalah merupakan hal yang sangat baik untuk perkembangan dunia usaha dan hal ini yang dikelola oleh PPIU. Demikian Pak. Makasih banyak Pak Jaja, ini optimis sekali kita melihat 5 10 ke depan. Nah, tentu saja ini pasti banyak tantangan ya Pak Jaja ya. Pasti Tantangan Pak, pasti. dari si PPIU, gimana nih Hmm. memanfaatkan bisa mendapatkan 2 juta jamaah. 2 juta plus sih mungkin Pak ya. Iya Pak, iya. Mendatang bisa plus nih Bisa 2 lebih. jutanya. Betul, betul Pak, bisa plus, bisa Saya di plus. atas ya. Nah, Nah, apa tantangan PPIU dan apa tantangan kita lah sebagai konsumen Pak ya? Ini milihnya yang mana nih 2.000 sekian gitu Pak ya? Kan mm, orang bingung. Bagaimana sih cara taunya yang terdaftar apa enggak? Yang mm, terdaftar mana yang baik apa enggak? Itu mm, kan dengan 2 juta jadi kan makin banyak ya Pak, kemungkinan mm, jumlah PPU-nya Pak ya. Nah, apa tantangan konsumen nih Pak untuk memilih ya Pak? Mungkin Bapak ada tips-tips. Kemudian juga mm, tips buat para PPU ini gimana mm, memanfaatkan peluang tadi yang udah dibuka sebagai lebar Pak. iya. Silakan Ya, Pak. bagi eh, calon jemaah umroh Bapak Ibu sekalian dimanapun yang berada, ada yang disebut 5 pasti umroh Pak. Kalau Bapak ingin melihat eh, PPU mana yang telah terdaftar, atau artinya yang berizin Pak, bukan terdaftar ya, telah berizin, buka di eh, umroh apa namanya di siswa partai.
atau juga di umroh cerdas. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadi satu adalah pastikan bahwa pilihan Bapak itu tidak salah, bahwa PPU itu adalah PPU yang berizin. Setelah Bapak Ibu memilih gitu, pastikan Pak layanannya di Madinah, di Mekah, di Jeddah, gitu ya. Pastikan juga penerbangannya. Jangan sampai Bapak membeli paket, taunya eh, tiketnya hanya tiket pergi, pulangnya belum ada. Itu pastikan itu. Tiketnya juga ada. Terus yang kedua, pastikan visanya, Pak. Bahwa Bapak untuk berdatang, untuk berumrah itu ada telah memiliki visa. Ya. Dan yang kelima adalah pastikan bahwa umroh yang Bapak Ibu akan lakukan itu adalah memiliki layanan yang telah disediakan dan juga Bapak Ibu memahami bahwa itu adalah kesepakatan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, lima paket pasti umroh ini yang harus Bapak dan Ibu pegang di dalam memilih travel mana yang akan menjadi pilihan Bapak Ibu di dalam penyelenggaraan atau penyelenggaraan peribadatan beribadah umroh di tanah suci, Pak. Itu, Pak. Baik, Pak. Lalu tantangan buat PPU apa, Pak, ke depan nih untuk Nah, memanfaatkan tantangan peluang? tantangan PPU, Pak, karena semakin besar persaingan, semakin banyaknya eh, apa namanya, semakin banyaknya eh, perusahaan yang mengelola ibadah umroh ini ada beberapa hal tantangan. Yang pertama adalah masyarakat akan banyak memilih, Pak. Dalam artian PPU harus memiliki program yang inovatif, bagaimana yang menarik para jamaah sehingga menjadi PPU Bapak dan Ibu sekalian menjadi pilihan utama, Pak. Misalkan dengan kalau yang lain mungkin selain dari ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah atau juga city tour di sana, bisa juga Pak ditambah dengan tambahan kunjungan ke negara yang lain. Misalkan ke Turki atau yang sudah banyak itu, tidak ke Turki ataupun juga ke Dubai dan sebagainya, itu tidak masalah. Itu tinggal bagaimana untuk menarik si keinginan jamaah, simpati jamaah. Terus yang kedua adalah tata kelola TPU itu sendiri, Pak. Jadilah perusahaan yang sehat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, eh, bagaimana untuk mengetahui bahwa TPU yang sehat? Ya, kita lihat dari rekam jejaknya, Pak. Apakah PPU itu pernah bermasalah atau tidak? Kalau PPU itu bermasalah, ini kan juga akan menjadi catatan sendiri bagi jamaah. Yang ketiga adalah eh, gate leader gitu, Pak. Tour guide leader ini kan sangat perlu, Pak. Sebulan. Ini bagaimana memilih tour guide leader ini yang yang komunikatif gitu, Pak, kepada jamaah. Ini kan biasanya kan sangat dirindukan dan juga eh, apa ya kemampuan eh, guide ini Pak sangat berkesan kepada para jamaah. Dan yang berikutnya adalah pastikan Pak bimbingan yang Bapak Ibu lakukan di Tanah Suci itu betul-betul apa ya, mencerminkan bahwa itu sudah kebutuhan jamaah terpenuhi oleh layanan Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah sekali lagi Pak, marketing. Karena bisnis tanpa marketing itu satu keniscayaan. Karena walaupun bagaimanapun juga di era globalisasi ini persaingan yang sangat terbuka, peran marketing di dalam penyelenggaraan perusahaan mau tidak mau juga harus dibenahi, harus ditingkatkan. Nah, itulah mungkin Pak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh PPU yang kita harapkan PPU yang sudah berizin ini menjadi pilihan utama masyarakat dan yang belum berizin sekali lagi harus segera mengajukan perizinan sehingga bisnis Bapak kita bisnis yang legal. Demikian Pak.